Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat bertemu lagi teman-teman, dimanapun Anda berada, dimanapun sekolah Anda. Ya, saat ini kita akan persiapan materi P3K pedagogik, yaitu komunikasi pembelajaran. Ya, silakan disimak video berikut. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung, ya ingat ya teman-teman ya, secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah, ya kita coba. Yang pertama, komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. Betul nggak? Betul. Tapi mungkin bukan itu yang kita cari ya. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. Ya, betul juga. Ya, komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Betul juga. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. Betul juga. Ya, tetapi yang dimaksud dalam soal ini yaitu salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung tatap muka adalah, jawabannya adalah C. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Apabila guru mengetahui respon secara langsung, maka komunikasi akan berjalan lebih efektif sehingga topik-topik pembicaraan akan dapat dilanjutkan dengan baik. Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata istilah liquid ya dalam pembelajaran IPS. Beda ya, liquid di IPA, likuiditas di IPS. Nah, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini disebut sebagai, ini sering sekali muncul di tryout di adalah hambatan semantik ya. Pemahaman terhadap sebuah istilah itu namanya pemahaman hambatan semantik. Oke. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran adalah, nah ini dia. Kayak kembali ke soal yang awal tadi, bahwa proses pembelajaran itu guru perlu mengajukan sebuah pertanyaan agar siswa bisa berpikir, agar siswa bisa aktif dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dalam soal ini, mari kita cari bersama-sama. Oke, fungsi utamanya. Oke, satu yang pertama mengajak berpikir dan bernalar, boleh. Menempatkan siswa sebagai subjek, boleh. Mengetahui keinginan siswa, boleh. Memenuhi rasa ingin tahu siswa, boleh. Ini semuanya betul, tapi yang dimaksud di sini fungsi utama mengajukan ini yang paling betul adalah menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Karena siswa itu bukan objek, tetapi sesungguhnya adalah sebuah subjek. Ya, itu dalam konteks belajar saat ini. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Ya, pernyataan itu merupakan, ya jawabannya yang paling betul adalah prinsip komunikasi. Kalau tujuan itu pasti jawabannya adalah untuk. Kalau bentuk itu bentuknya bisa spiral, bisa apa dan sebagainya ya. Kalau istilah itu ya kita tahu lah istilah itu apa ya. Istilah itu bisa seperti singkatan atau apa gitu ya. Namanya istilah. Nah, ini dia. Dari pernyataan ini di bawah ini ya, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? Ingat, teman-teman kalau menjawab soal harus dibaca yang penuh. Oke, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. It's very good ya. Ini harus ya. Kita berkomunikasi dengan seseorang, maka komunikasinya pun juga harus mereka juga harus menerima dengan baik. Oke, B. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi. Ini juga it's very good ya. Harus itu. Oke, berikutnya. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linier kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Kita save dulu jawabannya ya. Oke, D. Komunikasi efektif dalam komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di mana respon atau efek terjadi pada komunikasi sesuai dengan tujuan komunikator. Ini sama dengan A dan B. Berarti jawabannya yang tidak tepat atau kurang tepat, jawabannya adalah C. Pada pendekatan saintifik, ya, ingat pendekatan saintifik yang kita lakukan di kurikulum 2013 ya. Keterampilan komunikasi dapat dilihat dan diukur atau dinilai pada kegiatan di bawah ini, kecuali ya, mempresentasikan bisa enggak? Bisa. Mendiskusikan suatu masalah? Diskusi, bisa dong diukur ya. Mengumpulkan data? Ya kita lihat dulu. Mencoba atau bereksperimen? Bukan ya. Jawabannya yang betul adalah do. Mencoba atau bereksperimen. Oke, kita lanjutkan. Hal yang tidak termasuk dalam jenis komunikasi nonverbal adalah titik-titik. Nah, sekarang
berarti kita harus tahu dong apa itu verbal dan non-verbal. Nah, verbal itu adalah sesuatu yang terlihat, ya, terlihat. Kalau non-verbal itu seperti terlihat tapi sesuatu yang bisa dirasakan, ya. Kata kuncinya begitu, bisa dirasakan. Oke, sekarang kalau yang terlihat, ekspresi wajah itu verbal atau non-verbal? Oh, verbal dong pasti, ya. Intonasi suara verbal juga, karena intonasi suara marah, intonasi suara lemah lembut dan sebagainya itu akan sangat terlihat sekali. Gerakan tubuh jelas, tangan, muka, mimik dan sebagainya itu jelas verbal, ya. Jadi yang apa dong? Ya, betul sekali, jawabannya adalah bahasa yang digunakan. Ini sesuatu yang terlihat tetapi nggak terlihat, ya, tapi bisa dirasakan oleh kita gitu loh. Ini adalah komunikasi non-verbal. Merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pembelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pembelajaran sebaiknya disusun dalam rencana program pembelajaran pada bagian, berarti di awal, tengah, atau akhir. Ya, jawabannya adalah di tengah, ya, kegiatan inti. Karena kata kuncinya adalah tetap mengontrol siswa tetap fokus. Ini pada kegiatan inti. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas. Ini dia nonverbal. Ya. Mana sih nonverbal? Yang pertama, guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama. Verbal, nonverbal, ya. Ini dengan tegas. Instruksi itu berarti verbal. Kalau siswa menanggapi langsung pertanyaan pertanyaan dari guru yang ditujukan padanya, verbal, ya ini, ya. Guru memberikan standing applause. Wah, inilah yang disebut sebagai non-verbal. Standing applause sesuatu yang bisa dirasakan dan bisa diterima oleh siswa. Jadi jawabannya adalah C. Kalau D, siswa bertanya langsung tentang materi, ini jelas komunikasi verbal. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin nggak jelas, makin bingung, makin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi. Nah, antara guru dan siswa dalam bentuk apa, ya? Nah, ada gangguan fisik, gangguan kepentingan, gangguan mekanik, gangguan semantik. Ya, jawabannya adalah gangguan kepentingan, ya. Kalau hambatan semantik tadi atau gangguan semantik tadi apa? Ya, cek video di depan tadi. Oke, lanjut. Indikator keterampilan komunikasi, presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu A. Siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan. Oke, lihat dulu. Siswa mengungkapkan data diperoleh. Oke, saya mengungkapkan bukti, ya. Siswa melakukan praktikum. Indikator komunikasi presentasi, ya. Yang apa ini? Kerjasama, mengungkapkan data, mengumpulkan bukti-bukti, melakukan praktikum. Ada komunikasinya. Berarti yang mana? Iya, jawabannya adalah B. Mengungkapkan data-data yang diperoleh dari pengamatan. Gitu, ya. Jadi mengungkapkan data-data ini dia akan mempresentasikan kepada teman-temannya dalam satu kelompok atau mungkin dalam satu kelas. Satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos, nilai-nilai pada diri komunikator. Secara teoritis, hal-hal apa saja yang dapat membangun etos kerja guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? Ya, ini ada soal yang menjebak, ya, hati-hati di sini. Ini ada emosi dan intelektual. Emosi dan emosional beda, ya. Daya tarik dan kecerdasan, kemudian kepercayaan dan daya tarik, kepercayaan dan latar belakang budaya. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, ya, hati-hati, ya. Siswa itu akan cenderung lebih percaya pada gurunya karena daya tariknya, ya. Berarti jawabannya yang apa? Iya, C. Kepercayaan dan daya tarik. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu, ya, ada interpersonal, semuanya benar sih, semuanya benar. Tetapi ingat, komunikasi berdasarkan kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah, yang berhubungan dengan jumlah atau banyak atau massa, ya. Ya, berhubungan dengan jumlah. Maka yang selanjutnya jawabannya yang mana? Ya, yang interpersonal karena bersifat pribadi, ya, pribadi. Habis itu ke kelompok yang skupnya lebih besar, dan komunikasi massa yang skupnya sangat besar. Gitu, ya. Jadi jawabannya adalah do. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan guru pada kegiatan. Nah, ini menyampaikan tujuan.
Berarti menyampaikan tujuan itu di awal, akhir, atau tengah? Oke, ya jawabannya adalah di awal, berarti kegiatan pendahuluan. Seorang guru dituntut memiliki keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Ingat ya, keterampilan bertanya. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat? Ya, ini ada kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran. A. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. B. Mendorong minat motivasi, ya, merangsang siswa, mengembangkan dan membangun konsep diri. Nah, kalau ini jawaban B, C, dan D ini ditujukan kepada siswa. Ya, kalau mengukur keberhasilan guru berarti kan hubungannya dengan guru itu sendiri. Berarti manakah yang kurang tepat? Berarti jawabannya adalah A. Orang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung. Ingat, secara langsung ya, melalui aplikasi video conference seperti saat ini dengan Google Meet atau Zoom dan sebagainya. Yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Tentu ini. Komunikasi yang terjadi pada kasus ini disebut sebagai apa? Apakah komunikasi langsung satu arah, one way direction? Nah, komunikasi langsung searah itu contohnya seperti ini. Kita ketemu di YouTube seperti ini, saya berbicara dengan Anda pun menyimak. Lah, ini disebut sebagai komunikasi one way direction, satu arah. Kemudian kalau komunikasi media internet, komunikasi media internet itu lebih cenderung kita browsing, kita buka YouTube, kita apa. Ini komunikasi media internet. Kalau komunikasi media massa itu bukan yang dimaksud ya. Nah, ini hampir orang akan menjawab A atau D, komunikasi langsung bermedia. Nah, langsung bermedia itu kita komunikasi dua arah ya, tetapi menggunakan media dengan Zoom, dengan Google Meet dan sebagainya. Nah, kira-kira jawabannya antara A dan D, mana yang paling tepat? Iya, jawabannya adalah D, komunikasi langsung bermedia. Komunikasi dua arah antara saya dan Anda, tetapi dengan media Zoom, Google Meet dan sebagainya. Pada contoh kegiatan berikut, menyampaikan tujuan yang ingin dicapai ya. Pada kegiatan pembelajaran, mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa, menyampaikan topik atau materi apa saja yang dibahas. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Menyamakan apa? Ya, menyamakan persepsi pasti ya, menyamakan visi misi atau cara pandang yang sama. Itu pasti ya. Dalam komunikasi kalau tidak ada cara pandang yang sama, maka komunikasinya akan berbelok ya, nggak pas, nggak match gitu loh. Tuh ya. Supaya komunikasi berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator atau guru kita memahami aspek-aspek di bawah ini, kecuali waktu memilah-milah jenis kelompok, bahasa yang digunakan, sikap dan nilai yang harus ditampilkan dalam menumbuhkan kepercayaan diri. Mana yang paling tepat ya? Jawabannya adalah D ini. Sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri bagi guru, bukan bagi siswa loh ya ini ya. Bagi guru. Ingat, kalau bagi siswa penting kita menumbuhkan komunikasi itu menumbuhkan motivasi bagi siswa kita. Tapi bagi guru enggak, karena ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Gitu. Baik, kemampuan untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut titik-titik. Kalau simpatik, ya apa bukan? Bukan, ini bukan kemampuan untuk mengetahui yang dialami orang lain ya. Simpatik itu lebih ke suka, like dan sebagainya. Kalau skill bukan, skill itu keahlian. Beda sekali ya dengan yang dimaksud ini. Kalau empatik, iya, empatik itu untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini jawabannya adalah empatik. Kalau prasangka jelas bukan. Kalau clarity adalah kejelasan ya, bukan. Istilah-istilah seperti ini kita harus paham juga ya. Demikian video singkat dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita lolos P3K pada tahun ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.